Para sahabat yang terkasih, salam berkah di hari Jumat ini. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan dan tentunya sehat selalu. Apapun keadaan kita semua, mari melangkahlah bersama sabda hidup hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai 33. Siapa yang tidak kenal Ibu Teresa dari Kalkuta? Hari ini memang bukan pestanya, tetapi saya mau sharing sedikit tentang tokoh yang mendunia ini karena karismanya, karena keterlibatannya. Ya, pada saat itu India ya banyak yang sakit di daerah Kalkuta, dan banyak penyakit itu menular ke yang lain sehingga tidak semua orang berpeduli. Nah, Ibu Teresa ini dia keluar dari zona nyamannya, dari biarannya, pergi melayani orang-orang yang sakit di pinggir jalan itu. Bahkan dia sendiri, dia gendong mereka, dia balut mereka, dia obati mereka. Dan dari kisah hidup Ibu Teresa ini, saya merenungkan khususnya Injil hari ini, Yesus ngomong tentang pohon ara. Ibu Teresa ibarat pohon ara. Loh, kenapa Yesus ngomong tentang pohon ara? Di Israel ya dikenal dengan 4 musim. Musim gugur, lalu kemudian musim semi, musim dingin, dan musim panas. Dari banyak pohon yang ada, pohon ara ini sesuatu yang lain. Pohonnya itu dia bertunas pada musim panas bahkan. Sehingga pada musim semi, akhir-akhir mau menjelang musim panas itu, ya banyak orang datang di bawah pohon ara. Bahkan dalam Injil saja ada kisah tentang Sakeus yang pendek itu. Kemudian dia naik ke pohon ara untuk melihat Yesus. Nah, pohon ara itu tempat orang berlindung. Bahkan buahnya itu bisa dimakan. Saya merenungkan bahwa perjalanan hidup saya dan para sahabat dalam situasi saat ini khususnya, kita bisa menjadi seperti pohon ara, bertunas. Daripada kita mikir tentang akhir zaman, ketakutan, kecemasan, kegalauan yang sementara terjadi saat ini, mendingan kita buat sesuatu yang beda. Bedanya itu gimana? Ya seperti pohon ara ini. Dia bisa memberikan kesejukan kepada yang lain, memberi kehidupan kepada yang lain. Saya percaya daripada kita ngomong apalagi gosip atau hal-hal yang bersifat duniawi, mendingan itu kita menjadi tunas yang menghasilkan sesuatu bagi yang lain. Artinya bahwa kesaksian hidup kita justru sungguh-sungguh bernilai, bermanfaat ketika dunia saat ini sepertinya tidak berpengharapan lagi. Nah, kita hadir dengan doa-doa kita, dengan kesaksian hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Hadir untuk memberi pengharapan. Nah, bukannya kecemasan kepada yang lain. Hadir itu memberi damai, bukan perpecahan kepada yang lain. Nah, inilah kehadiran yang dirindukan sebagai pengikut Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh itu bermakna ketika kita masuk di dalamnya, menghasilkan kehidupan tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Karena benar bahwa dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 10, supaya mereka mempunyai hidup. Hidupnya ini dalam siapa atau dalam apa? Hidupnya ini dalam Kristus. Mari jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang cuma ngomong yang tidak punya makna atau tidak memberi kehidupan bagi yang lain. Tetapi hadirlah. Dan tetap apapun, kita punya pengalaman, tantangan, cobaan, persoalan itu pasti ada. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak saya dan para sahabat untuk keluar dari zona nyaman kita, untuk memberi kehidupan bagi yang lain. Misalnya ada yang sakit di rumah sakit, atau misalnya juga keluarga kita, jangan yang jauh-jauh, yang dekat saja kadang-kadang itu kita tutup mata. Yang dekat coba untuk memberi sapaan kasih kita,
Dan kemudian bagaimana kita satu hati dalam doa-doa. Sehingga kehidupan ini menjadi suatu yang sungguh bertunas, bermakna bagi dunia ini. Karena itu, teruslah melangkah. Jadilah berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya dan kita semua memohon berkat dari Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua, melindungi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.